Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Seperti biasa, kali ini saya sedang berada di Astra Motor Purworejo dan saat lagi akan mereview Supra X125 series terbaru 2021. Jadi brosis, di tahun 2021 ini Supra X125 terdapat dua versi, yaitu CW dan SW. Bedanya apa sih CW dengan SW? Nah, CW dia menggunakan velg racing brosis, sedangkan SW menggunakan velg jari-jari. Tapi tidak hanya itu, masih ada beberapa fitur yang berbeda, nanti akan kita bahas. Sebelumnya kita akan bahas harganya terlebih dahulu. Nah, untuk yang versi SW atau versi jari-jari brosis, ini dibanderol di 18.600-an, sedangkan yang CW di 19.600-an. Jadi selisih 1 juta antara versi jari-jari dengan versi velg racing CW atau SW. Nah, nanti akan kita bahas dengan selisih 1 juta itu brosis, apa saja sih perbedaannya dari versi standar dengan versi tertingginya. Jadi perbedaan pertama yang paling mencolok tentunya di bagian velgnya ya. Untuk yang SW dia menggunakan velg jari-jari brosis, seperti ini penampakannya. Jadi menggunakan ring 17 dengan velg berwarna chrome, di bagian jari-jarinya chrome. Kemudian di bagian tromolnya menggunakan warna silver. Di bagian pengereman tentunya sama-sama disc brake, baik yang versi standar maupun yang versi CW-nya. Jadi sama-sama disc brake, kaliper juga sama, Nissin 1 piston menggunakan warna abu-abu. Kemudian di bagian bannya, karena ini masih menggunakan velg jari-jari, bannya ini masih menggunakan ban dalam, jadi belum tubeless. Dengan ukuran ban depan 70/90 ring 17, masih menggunakan ban dalam ya. Nah, di bagian shocknya ini menggunakan teleskopik Showa mereknya berwarna silver. Sedangkan untuk versi CW-nya atau versi tertingginya, nah yang paling mencolok tentunya di bagian velgnya. Untuk versi tertinggi ini brosis, di bagian velgnya menggunakan velg racing, warnanya hitam doff, ada 5 palang di sini. Tapi brosis, walaupun ini sudah velg racing, bannya masih sama-sama menggunakan ban dalam. Jadi baik yang SW maupun CW masih menggunakan ban dalam, belum ban tubeless. Nah, ukuran bannya juga sama, 70/90, ringnya juga 17. Jadi ukuran ban sama, jenis bannya juga sama-sama belum tubeless. Nah, perbedaannya lagi di bagian shocknya. Untuk yang CW ini menggunakan warna hitam, walaupun shocknya ini sama, mereknya sama, warnanya beda, dia hitam. Sedangkan yang standar dia menggunakan warna silver glossy. Nah, di bagian pengereman sama-sama disc brake, kaliper juga sama, 1 piston Nissin. Nah, di bagian speedometer atau kecepatannya dia masih mengandalkan gearbox, dari sini ditarik menggunakan kabel untuk yang versi SW. Begitu juga dengan CW brosis. Jadi CW juga sama, di bagian speedometernya masih mengandalkan gearbox di sini. Kemudian untuk yang versi SW atau standar ini menggunakan warna glossy, sedangkan yang CW menggunakan warna doff. Untuk yang SW polos di bagian spakbornya, sedangkan yang CW dia terdapat balutan stripping di bagian spakbornya. Nah, itu yang membedakan si versi SW dengan versi CW brosis. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki belakangnya brosis. Nah, di bagian depan tadi seperti yang kita lihat untuk beberapa perbedaannya. Di bagian kaki-kaki belakang juga terdapat beberapa perbedaan brosis. Yang utama tentunya di bagian velgnya ya. Yang SW dia jari-jari, yang CW racing. Nah, perbedaan yang paling mencolok di sini adalah di bagian pengeremannya brosis. Untuk yang versi SW ini, pengereman belakang masih menggunakan rem tromol, sedangkan versi CW sudah menggunakan disc brake. Ini dia, dengan kaliper Nissin 1 piston. Jadi beda di bagian pengereman belakangnya ya, untuk yang versi SW dan CW. Kemudian untuk ukuran ban belakang sama, untuk yang racing ini menggunakan ukuran 80/90, yang jari-jari juga sama 80/90, sama-sama menggunakan ban dalam, belum tubeless dari keduanya. Kemudian di bagian suspensi juga tidak ada pembeda, sama saja antara yang versi tertinggi dengan versi terendah. Di bagian pencahayaan, stop lampnya juga sama. Stop lampnya untuk yang versi tertinggi LED, yang standar juga LED. Sennya masih bohlam biasa, keduanya sama-sama bohlam biasa. Kemudian di bagian lampu depannya
Untuk yang versi standar maupun versi tertinggi juga masih sama-sama bohlam. Bentuk dan desainnya juga sama, tidak ada pembeda ya antara versi standar dan versi tertingginya. Bohlam, ada kanan dan kiri, terdapat sekat di bagian tengahnya. Di bagian sennya juga masih menggunakan bohlam biasa. Kebetulan yang versi CW-nya atau versi tertingginya ini kebetulan lagi ada dua warna nih brosis, warna hitam dan warna merah. Kurang lebih seperti ini untuk pilihan warna hitam dan merahnya, sedangkan ini yang versi terendahnya. Jadi dari segi desain tidak ada pembeda brosis antara versi terendah maupun versi tertinggi. Lalu apa yang membedakan dari desainnya ini? Yang membedakan adalah jenis warnanya brosis. Kita akan mulai dari yang versi terendah ya, versi SW ini. Untuk SW ini di bagian bodinya ini keseluruhan menggunakan warna glossy. Dari bagian atas batoknya ke bagian bodi depan, samping, hingga ke bagian spakbornya, ke belakang, hingga ke bagian belakang sini. Ini full glossy, bodinya full glossy, seperti yang brosis lihat. Sedangkan untuk yang versi CW ini, nah ini terdapat dua jenis warna nih. Khusus yang warna hitam, dia menggunakan warna hitamnya ini doff. Jadi warnanya doff ya. Untuk yang versi tertinggi, di bagian bodinya menggunakan warna doff untuk yang warna hitam. Jadi dari bagian atas, ini hitam doff, ke bagian depan, samping, hitam doff, kemudian di bagian spakbornya juga hitam doff. Kita lanjut ke bagian bodi belakang, seperti yang brosis lihat, ini juga full hitam doff, hingga ke bagian belakang, ini dia, ke bagian ujung bodi belakangnya juga hitam doff. Sedangkan untuk yang warna merah, nah ini beda lagi ya. Untuk yang versi terendah, semuanya glossy, tidak terdapat warna doff. Tapi untuk yang versi tertinggi, ini ada dua jenis warna brosis. Yang hitam ini full hitam doff, sedangkan yang merah hitam ini paduan doff dan glossy. Ini kalau menurut saya sih bisa dibilang kawinan antara versi tertinggi dan versi terendah. Jika kita memperhatikan untuk yang warna hitamnya, warna hitam yang digunakan adalah warna CW. Tapi untuk bagian bodi sampingnya ini menggunakan bodi si SW. Nah itu dia. Andai kan si bodi SW ini dipindah ke CW, ini menurut saya sama aja sih, nggak ada bedanya. Warna merahnya juga sama, tidak ada pembeda. Jadi untuk yang versi CW ini, untuk merah hitam menggunakan paduan doff dan glossy. Hitam-hitamnya ini menggunakan doff semua, sedangkan bagian warna merahnya ini menggunakan glossy ya. Nah untuk bodi bagian belakangnya juga doff semua brosis. Ini dia, untuk bagian bodi belakang juga doff semua. Tapi untuk strippingnya brosis agak sedikit berbeda nih antara si CW dan SW. Untuk CW seperti ini strippingnya, kalian bisa lihat. Untuk yang versi CW ya, walaupun konsepnya memang hampir mirip, tapi jika dibandingkan dengan SW memang agak sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Tapi menurut saya pada dasarnya sama sih konsepnya, hanya warnanya saja mungkin yang berbeda. Di bagian atas ada logo Honda 125, ada bintik-bintik di bagian belakang, itu juga sama ya. Untuk yang CW juga sama, ada logo Honda 125 dan bintik-bintik di belakang. Bedanya di bagian spakbornya, si versi terendah ini tidak terdapat stripping. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya, ini juga kurang lebih konsepnya sama. Malah justru di bagian belakangnya ini brosis, antara SW merah hitam ini dengan si CW full hitam, itu sama strippingnya ya. Kalian bisa bandingkan? Sama kan strippingnya kan? Sama sekali tidak ada pembeda nih stripping antara SW dan CW, cuma beda di bagian stripping depannya saja. Kemudian brosis, jika kita bicara masalah fitur, ini juga tidak ada pembeda. Jadi fiturnya sama saja antara versi tertinggi dan versi terendah. Speedometer masih sama, menggunakan full analog. Begitu juga dengan yang versi terendahnya sama. Di bagian keamanannya juga sama, masih kunci kontak manual, belum smart key, belum alarm, dan belum answer back. Begitu juga dengan yang versi standarnya, tidak ada pembeda. Sama-sama terdapat gantungan barang di bagian tengah. Kemudian untuk bodi bagian tengahnya sini, dashboardnya juga sama, tidak ada pembeda. Di bagian bagasinya juga sama saja antara versi tertinggi dan versi terendahnya. Sama-sama dapat menampung 7 liter dan sudah terdapat power charging untuk semua versi. Ini dia. Jadi ini untuk yang versi terendah brosis. Ini dia, terdapat power charging. Si SW, si CW juga terdapat power charging. Jadi tidak ada pembeda ya. Walaupun ini versi tertinggi, ini versi terendah, fiturnya sama saja. Mungkin andaikan diberi pembeda, harusnya mungkin yang CW ada power chargingnya, yang SW enggak ya, mungkin ya. Tapi kenyataannya untuk keduanya, baik versi terendah maupun versi tertinggi sudah terdapat power charging.
Tangkinya juga sama saja, 4 literan, baik yang versi terendah maupun versi tertinggi. Jadi dari segi fitur sama saja brosis, tidak ada pembeda dari versi terendah maupun versi tertingginya. Kemudian brosis, dari segi mesin juga tidak ada pembeda, baik versi CW maupun SW, sama-sama mesin injeksi 125 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin 0,8 liter, mempunyai 4 percepatan atau 4 perpindahan gear. Semuanya masih sama-sama terdapat fitur kickstarter, baik versi terendah maupun versi tertingginya. Jadi dari segi mesin, performa tidak ada pembeda brosis antara versi terendah maupun versi tertinggi. Nah, jadi kesimpulannya brosis, selisih 1 jutaan, 18 juta dengan 19 juta. Yang membedakan hanya di bagian velgnya. Yang SW menggunakan jari-jari untuk 18 jutaan, kalian mendapatkan velg jari-jari. Sedangkan 19 jutaan kalian mendapatkan velg racing dan sudah dibekali dengan pengereman disc brake di bagian pengereman belakangnya. Ini dia. Jadi cuma beda di bagian velgnya dan pengereman belakangnya brosis. Sementara untuk sisanya sama saja, tidak ada pembeda. Nah, menurut brosis seperti apa? Mending beli yang 18 juta dengan pengereman tromol di bagian belakangnya masih jari-jari, atau 19 juta yang sudah racing, pengereman belakangnya sudah disc brake. Dari segi fitur, bentuknya, desainnya sama aja brosis, tidak ada pembeda antara SW dengan CW-nya. Cuma beda di warnanya saja. Itu sih brosis. Jadi mungkin buat kalian yang masih bingung mau beli Supra yang SW atau CW, mudah-mudahan setelah menonton video ini sudah tercerahkan dan sudah tahu bakal beli yang mana nih. Oke brosis, dan ketiga motor ini saya review di Astra Motor Purworejo. Jadi buat kalian yang tinggal di area Purworejo dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Honda Supra X125 terbaru 2021, bisa datang langsung ke Astra Motor Purworejo atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi brosis. Brosis bisa langsung tanya-tanya tuh seputar simulasi kreditnya, persyaratannya apa saja. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.